Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, perkenalkan saya Inesila Trimaulidina Aziz, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Longikis. Nah Sobat Semansa, kali ini kita akan mengadakan podcast bersama kakak hebat di depan saya. Boleh perkenalan dulu Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Eunika Zaluku, pangkat Brigadir Taruna, saat ini menjalani pendidikan sebagai Taruna tingkat 4 Akademi Kepolisian. Baik, kalau boleh tahu kakak berasal dari mana dan lulusan dari sekolah apa sih Kak? Kalau saya sendiri asal dari Riau, dari Pekanbaru, dan sekolah dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Wah, jauh sekali ya Kak. Terus tuh kan kakak bersosialisasi di SMA Negeri 1 Longikis. Menurut kakak SMA Negeri 1 Longikis tuh gimana sih Kak? Mungkin ini first time ya, jadi pertama kali kakak datang ke sini. Mungkin first impressionnya tadi kakak pikir di sini lagi nggak ada sekolah, soalnya sunyi banget. Mungkin lagi pada belajar ya di kelas. Iya. Tapi memang ini pertama kalinya datang ke SMA Negeri 1 Longikis. Anaknya baik-baik, pada umumnya seperti sekolah pada umumnya sih, pada biasanya. Nah, kita menanyakan seputaran sekolah kakak. Di SMA Negeri 1 Longikis termasuk saya sendiri masih belum mengetahui secara spesifik apa sih Taruna itu. Boleh nggak sih Kak dijelaskan secara singkat apa itu Taruna? Taruna, oke. Pertanyaan tentang Taruna ya. Taruna itu adalah sebuah panggilan kepada siswa atau bisa disebut dengan pelajar yang ada di akademi. Untuk Akademi Kepolisian sendiri itu kami punya panggilan masing-masing. Untuk tingkat 1 disebut dengan Ajun Brigadir Taruna, tingkat 2 itu Brigadir 2 Taruna, tingkat 3 Brigadir 1 Taruna, dan tingkat 4 Brigadir Taruna. Jadi Akademi Kepolisian ini tentunya adalah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah Kepolisian Republik Indonesia, di mana menyiapkan anak muda yang lulusan SMA untuk menjadi seorang perwira Polri. Jadi kami dididik atau menempuh pendidikan selama 4 tahun untuk menjadi seorang perwira Polri yang akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Kepolisian, yang tentunya disiapkan untuk menjadi kader-kader pemimpin Polri ke depannya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Terus tuh kalau misalkan ada siswa-siswi SMA Negeri 1 Longikis ingin memasuki Taruna, gimana sih Kak cara daftarnya? Apakah susah atau mudah? Cara daftarnya ya kita datang ke Polres. Sebenarnya dibilang susah itu ya susah, tapi kalau kamu misalnya mempersiapkan diri dengan baik pasti jadi mudah. Sebenarnya tuh tipsnya sih buat adik-adik semua yang mungkin ada keinginan ingin mendaftar di akademi, khususnya di Akademi Kepolisian. Yang pertama itu kalian harus punya motivasi, kemudian kalian harus punya rasa penasaran dan harus mau mencari tahu. Karena sekarang kan udah gampang nyari informasi, udah punya HP juga, ada handphone. Nah, kalian harus cari dari sana informasinya. Kalian bisa search di www.penerimaanpolri.go.id. Di sana ada persyaratan umum dan khususnya. Tentu saja punya persyaratan yang khusus, misalnya dari usia berapa, kemudian dari tinggi badannya harus berapa. Untuk taruni sendiri itu minimalnya 163 dan tarunanya 165. Itu adalah salah satu syarat yang paling mendasar. Kalau tidak sampai tingginya pasti nggak bisa kan mendaftar melanjutkan. Kemudian ada juga tes-tes yang harus dilewati seperti tes kesehatan, kemudian ada tes jasmani, ada tes akademik, ada tes psikotes yang tentunya juga harus dipersiapkan dengan baik karena tiap tahunnya yang mendaftar Akademi Kepolisian itu sangat banyak, sedangkan kuota yang diterima itu terbatas. Karena untuk taruni sendiri itu di angkatan saya, tahun saya itu hanya 31 taruni. Jadi bisa dikatakan satu provinsi itu kesempatannya hanya 1, kecuali provinsi yang besar seperti Jawa Barat mungkin 4. Nah, seperti itu. Mungkin untuk detailnya bisa dicek di website tadi yang www.penerimaanpolri.go.id, dan untuk adik-adik yang tertarik bisa dipersiapkan dari sekarang, mulai dari fisik, kemudian juga pelajaran yang harus dipelajari apa aja, seperti itu. Tuh teman-teman, kalau sudah berminat langsung aja cek website yang sudah disebutkan oleh Kanika tadi. Nah, selama kakak berada di Taruna, apa aja sih Kak tantangan yang kakak hadapin? Tantangan ya, tentunya tantangan itu pasti ada karena pertama kali saya menjalani pendidikan itu tentunya saya kan dari masyarakat sipil, dari orang yang tamat SMA, kemudian belum ada bekal sama sekali di bidang militer, terus tiba-tiba saya dipaksa untuk menjadi seorang yang hak-haknya dicabut. Kenapa saya bilang haknya dicabut? Karena tentunya itu kan masih masa-masa muda ya, masa-masa kalau bisa dibilang ingin
bebas bergaya, Iya. ingin tampil seperti mahasiswa pada umumnya. Nah, sedangkan kalau kita di akademi itu kita dibatasi, seperti kita punya peraturan-peraturan, gak boleh megang HP, Oh. terus rambutnya harus dipotong, cara makannya semua tuh diatur. Jadi di akademi itu dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh semua diatur, ada terjadwal dan tersusun. Tentu itu menjadi tantangan bagi kami para taruna-taruna yang pertama kali masuk di akademi kepolisian, tapi seiring berjalannya waktu pelan-pelan kami bisa menyesuaikan diri. Kemudian juga ada senior-senior di sana, ada kakak asuh yang mengajari kita sehingga kita semakin termotivasi, dan tentunya ini semua kan dibuat untuk membentuk mental. Iya. Untuk daftar ke Taruna sendiri tuh ada biaya yang dikeluarkan kan Kak? Itu biayanya itu besar atau ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah? Nah, untuk sekolah kedinasan itu, ini kakak luruskan lagi ya, itu tidak memakan biaya sepeser pun. Jadi kamu tuh mungkin ngeluarin biaya cuma buat transportasi kamu waktu tes, atau kamu beli materai, Iya. atau kamu fotokopi, cuma itu doang. Sisanya kamu dari masuk pendidikan itu, dari pendidikan dasar, kamu itu nggak ada ngeluarin duit sama sekali. Malah kita tuh dapat uang saku tiap bulannya. Jadi semua perlengkapan dari atas kepala sampai ujung kaki tuh semua disiapin dari Lemdik. Jadi kita nggak ngeluarin biaya lagi. Keren banget. Terus tuh kalau misalkan mengikuti pendidikan, apa sih Kak kelebihannya dibandingkan yang tidak mengikuti pendidikannya setelah lulusnya nanti? Oh, maksudnya yang nggak ikut akpol sama yang mahasiswa gitu, Iya. universitas. Iya. Jadi sebenarnya sama, membedakan, hanya yang membedakan itu adalah kalau di akademi kepolisian kita itu dipersiapkan kan menjadi seorang perwira Polri. Tentunya sudah terjamin. Jadi ibaratnya ketika kita menjadi taruna, kita itu jadi anak negara. Anak negara di mana kita harus memberikan waktu dan kita mengorbankan diri kita ya untuk jadi polisi ya kan, tentunya kalau akpol. Nah, yang membedakan itu kita sama-sama 4 tahun kuliahnya seperti mahasiswa yang lain, tapi memang kita pendidikannya itu semi militer. Kita juga nggak bebas karena kita punya peraturan-peraturan di dalam Kesatrian Akademi Kepolisian, kemudian langsung bekerja. Jadi kita langsung ditempatkan nanti, mohon doanya bulan 7 ini kakak juga udah selesai pendidikan, dilantik di Istana Negara, dan tentunya nanti akan menjadi perwira pertama yang ditempatkan disebar di seluruh Indonesia. Kita langsung bekerja sebagai first line supervisor, yaitu kita langsung punya anggota. Jadi kita langsung kerja di kantor, di Polda terdekat atau di Polres, kemudian langsung punya anggota. Nah, kalau kuliah itu kan setelah kita sarjana kita harus mencari pekerjaan lagi kan. Nah, mungkin itu yang membedakannya, seperti itu. Keren banget ya teman-teman. Terus tuh kalau setelah lulus nih dari pendidikannya, apa aja sih Kak yang dilakukan, atau ada kegiatan khusus mungkin? Untuk yang dilakukan pasti banyak ya, karena kan kita dituntut untuk profesional, karena biasanya lulusan dari akpol itu diharapkan pasti udah udah profesional, udah disiapkan dengan baik. Nah, di akademi kepolisian atau di lingkup Polri itu ada banyak fungsi teknisnya, ada reskrim, ada sabara, ada lantas, ada intel, ada binmas, itu macam-macam. Nah, untuk di akpol sendiri kita tuh tidak ada penjurusan waktu pendidikan, beda sama akademi militer yang ada infanteri, ada korps kostra, terus kalau angkatan udara ada penerbang, angkatan laut ada pelaut. Kita di akademi kepolisian tuh kita semua belajar semuanya. Kemudian waktu kita di wilayah itu nanti kita baru ditempatkan kita di bagian mana. Nah, biasanya untuk 1 tahun pertama itu kita pasti ditempatkan di Korps Sabara. Itu biasanya di bagian Danton Dalmas atau di SPKT. Jadi kita dikenalin dulu secara umum tentang kepolisian. Setelah itu nanti di jurusan mana yang kita minati atau kita punya kelebihan, misalnya di reskrim, baru nanti di tahun berikutnya kita ditempatkan di reskrim. Biasanya jabatannya seperti kanit reskrim. Nah, seperti itu, nanti karirnya akan terus berjalan. Seperti itu. Nah, banyak sekali ya teman-teman pelajaran yang baru kita dapatkan. Termasuk saya sendiri masih mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran materi mengenai taruna. Nah Kak, terakhir boleh nggak kasih pesan, kesan, dan motivasi buat teman-teman SMA Negeri 1 Long Ikis? Oke, jadi pesan kakak buat kalian semua, khususnya anak-anak di SMA Long Ikis ini, kalian harus tetap semangat, jangan putus asa, jangan minder, terus kalian itu harus berpikir panjang ke depan. Jadi kalian harus investasi diri dari sekarang, karena apa yang kalian lakukan hari ini tuh menentukan kalian di masa depan. Dan juga jangan takut dengan orang lain,
takut dengan orang-orang sekitar atau omongan-omongan orang atau mungkin latar belakang kalian. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena yang kalian hadapi adalah diri kalian dan tesnya. Jadi kalian harus tuh mempersiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin supaya bisa menghadapi tantangan atau menghadapi tes tersebut. Jangan mudah terpengaruh. Pokoknya hidup itu harus berprinsip dan kamu harus berani buat mengejar mimpi kamu. Jangan takut untuk mencoba. Baik, oke teman-teman Semansa, sekian podcast kita hari ini. See you di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.